dalam deskripsinya dia menuliskan kurang lebihnya di sini, maksudnya konten tersebut dia tidak menuntut kepercayaan dari pihak manapun dan anggap semua ini sebagai hiburan semata dan jangan untuk diperdebatkan. Hiburan semata, bos, kan asem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Beki Sakuri dalam channel Dimensi Teror, tema horor. Sebelum masuk pada materi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sobat teror dimanapun Anda berada atas dukungannya selama ini, baik subscribe, like, share, dan komen, masukan serta saran yang membangun channel Dimensi Teror ini supaya lebih baik lagi di kemudian hari. Dengan kerendahan hati, kami mewakili tim kreatif mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sobat Teror, pada kesempatan kali ini kami masih membahas meneruskan tanggapan atau reaksi dari viralnya konten YouTube yang berjudul anak durhaka kepada ibunya yang dikutuk menjadi seekor kambing. Sobat Teror, kita ini negara besar. Jangan sampai kebesaran negara ini dihambat oleh ulah oknum anak bangsa yang melakukan kebohongan lewat konten-konten YouTube-nya yang ditampilkan dan dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Ini kan satu, tidak mendidik, berikutnya sangat miris dan menyedihkan. Memang dalam kanal YouTube yang berjudul anak durhaka kepada ibunya lalu dikutuk menjadi seekor kambing ini ada nilai edukasi. Edukasinya kurang lebihnya mengingatkan kita semua supaya selalu berbakti dan menyayangi kedua orang tua kita. Namun dalam konten tersebut edukasinya menurut kami sangat kebablasan. Edukasinya penuh dengan kebohongan untuk mengeruk keuntungan. Seperti judul konten yang viral ini, anak durhaka kepada ibunya lalu dikutuk menjadi kambing. Ending dari reaksi kami ini bahwa anak durhaka yang dikutuk menjadi kambing ini adalah hoax. Artinya tidak pernah ada seseorang anak yang dikutuk menjadi seekor kambing gara-gara berani sama ibunya. Seperti konten YouTube, dua konten YouTube ini yang tampak pada layar kaca ini. Dari kedua kanal YouTube yang kami tampilkan di layar kaca tersebut, keduanya penuh rekayasa dan kejanggalan. Dari alur cerita kedua kanal YouTube tersebut hampir sama. Mula-mula pemuda yang dikutuk ini hanya kakinya saja yang berupa kaki kambing, namun badan dan wajahnya tetap manusia normal. Terus berikutnya ada perubahan fisik, tidak hanya kakinya tapi wajahnya juga berubah menjadi kambing. Setelahnya endingnya bisa ditebak bahwa pemuda itu diobati kemudian sembuh kembali normal menjadi manusia. Ini kan banyolan yang sangat konyol. Karena ini penuh dengan rekayasa, penuh dengan kebohongan, pastinya satu, ada niat dan planning. Yang kedua, ada skrip yang perlu disiapkan.
Terus berikutnya ada talent atau seseorang yang memerankan peran sebagai pemuda yang kena kutukan tadi. Lalu berikutnya ada sutradara yang mengatur skema supaya kontennya ini bisa berjalan dengan bagus dan seakan-akan realita jika dilihat oleh pemirsa atau penikmat YouTube yang ada di Indonesia atau di manapun berada. Sobat Terol, tentang kejanggalan-kejanggalan, tentang hal-hal yang tidak realita telah kami tampilkan pada episode-episode kami sebelumnya. Sobat Terol bisa melihat dan mencermati ulasan kami, apakah itu sesuai dengan kenyataan, apakah tidak. Dengan viralnya konten YouTube yang berjudul anak durhaka kepada ibunya lalu dikutuk menjadi seekor kambing, ini sangat viral. Akhirnya banyak orang yang memancing di air keruh, yang artinya banyak orang yang memanfaatkan momen ini untuk membuat konten yang serupa dengan judul yang sama. Seperti yang kami sebutkan tampak pada layar tadi, ada versi Sunda. Kenapa saya mengatakan versi Sunda? Karena dalam kontennya dia memakai dialek Sunda, dan konten yang kami tampilkan dengan host perempuan ini yang pertama kali mengunggah konten tentang judul tersebut. Lalu ada versi Jawa. Kenapa saya menyebutnya versi Jawa? Karena dalam kontennya dia memakai bahasa Jawa, serta banyak lagi konten-konten serupa dengan mengambil judul yang sama yang beredar di YouTube. Kalau Sobat Teror tidak percaya, silakan menelusuri, nanti pasti akan ketemu judul-judul yang sama dengan cerita yang hampir sama, yaitu seorang anak laki-laki yang dikutuk menjadi kambing. Sobat Teror, yang pastinya setelah episode ini tayang, saya yakin banyak ribuan orang yang sangat kecewa atas apa yang dia yakini sebelumnya itu kebenaran, ternyata hoak. Garis besarnya, mereka ini membuat cerita pendek seperti sinetron, seperti dagelan yang ditampilkan pada YouTube. Walaupun nilainya dari isi konten itu adalah tidak realita, namun dengan canggihnya dia membungkus sedemikian rupa supaya tampak seakan-akan yang ditampilkan ini adalah kisah nyata, padahal itu tidak. Sobat Terol, yang miris dari konten yang saya tampilkan ini, dia berlindung pada deskripsi yang dia tampilkan, yaitu kurang lebihnya dia menuliskan bahwa dia tidak menuntut kepercayaan dari pihak manapun dan anggaplah YouTube ini sebagai hiburan semata yang tidak perlu untuk diperdebatkan. Sobat Teror, semoga apa yang saya tampilkan ini kita meluruskan sebuah konten yang melenceng supaya bisa menjadi perbandingan, menjadi wawasan untuk menambah Sobat Teror semakin canggih, semakin pintar untuk mencikapi sesuatu hal. Dan saya mengharap mereka-mereka ini cepat sadar. Kalau tidak, semoga aja dia tidak terkena azab dari perilaku yang mereka lakukan seperti judul yang mereka tampilkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.